Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karna Tansania. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua alat pengukuran yaitu jangka sorong dan mikrometer Pertama kita akan mulai dari mikrometer. Mikrometer adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Fungsinya memang mirip dengan jangka sorong, namun mikrometer memiliki ketelitian lebih tinggi yakni hingga 0,01 mm. Prinsip kerja mikrometer adalah dengan memanfaatkan gerakan putar ulir ke dalam satuan panjang. Artinya, satu putaran pada timbul mikrometer itu akan menggerakkan spandel pada nilai tertentu. Nilainya 0,58 mm. Selanjutnya kita akan komponen-komponen dalam mikrometer. Ada 9 komponen pada mikrometer. Yang pertama adalah frame. Frame adalah rangka dari mikrometer. Fungsinya sebagai rangka. Yang kedua adalah anvil, adalah batang kecil yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecilnya tidak bisa digerakkan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Yang ketiga ada spandel, adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Jadi sekilas spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip, namun anvil lebih kecil dan bersifat tetap, sementara spindle lebih panjang dan dapat digeser. Sedangkan yang keempat adalah lock. Lock berfungsi sebagai pengunci timbal agar tidak berputar, sehingga kita bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat. Yang kelima adalah skala utama atau SU, adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran pada skala utama. Ini akan banyak garis vertikal dan satu garis horizontal. Garis-garis tersebut memiliki nilai 1 mm tiap garisnya. Yang keenam adalah skala nonis atau SN, adalah skala yang akan menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Letak skala ini melingkar pada timbal. Tiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Oleh sebab itu, mikrometer disebut memiliki ketelitian 0,01 mm. Yang ketujuh adalah timbal, adalah bagian berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve. Fungsi timbal adalah meletakkan skala nonis. Timbal dapat diputar dan setiap putaran timbal akan menggerakkan spandel. Yang ke-8 adalah ratchet knob, berfungsi sebagai penggerakan timbal. Artinya, meski timbal bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, timbal ini tidak boleh disentuh apalagi diputar. Yang ke-9 adalah sleeve, adalah lintasan dari timbal. Sleeve berbentuk seperti tabung yang letaknya ada di ujung luar frame. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal mikrometer stroke. Pada perhitungan mikrometer stroke, kita akan menggunakan rumus seperti yang tertulis, yaitu skala utama tambah skala nonis kali NST. NST pada mikrometer stroke adalah 0,01 mm. Di sini juga sudah diketahui bahwa SU-nya itu 4,5 mm karena akhir dari pengukuran itu adalah bernilai 4,5. Untuk garis bawah biasa bernilai 0,5 mm. 0,5. Jadi 4,55 dan seterusnya. Sedangkan SN-nya itu 38 karena garis yang sejajar dengan timbalnya itu adalah 38. Jadi 38 kali NST-nya ya, SN-nya 0,38. Sedangkan kita tinggal tambah SU tambah SN sama dengan 4,88. Nah, kita akan cek apakah soal yang kita kerjakan tadi benar atau salah. Coba kita akan masukkan nilai-nilainya, yaitu 4,88. Coba kita cek apakah benar, dan ternyata benar. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa rumus pada mikrometer itu adalah skala utama tambah skala nonis kali NST. Dan NST pada mikrometer itu adalah 0,01 mikrometer. Sekarang kita akan masuk yang kedua alat, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang dapat mengukur panjang dan ketebalan suatu benda dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu 0,05 mm. Jangka sorong biasanya digunakan oleh para engineer untuk mengukur diameter benda atau lubang pipa. Selanjutnya kita akan masuk komponen jangka sorong. Jangka sorong memiliki 8 komponen. Yang pertama adalah rahang dalam, terdiri dari 2 rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Yang kedua rahang luar, juga menjadi 2 rahang seperti rahang dalam. Fungsi rahang luar adalah mengukur diameter dalam suatu benda. Yang ketiga ada depth rod, digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Yang keempat ada skala utama, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dan utama adalah satuan cm.
Yang keempat ada skala utama inci, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan inci. Yang kelima ada SN atau skala nonius. Untuk setiap garis skala menunjukkan 1/10 mm, tapi ada juga yang memiliki skala 1/20 dan lain-lain. 10 skala nonius memiliki panjang 9 mm, sehingga jarak dua skala nonius yang saling berdekatan adalah 0,9 mm. Dengan demikian, perbedaan satu skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm kurang 0,9 mm sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang ketujuh adalah skala nonius, menunjukkan skala pengukuran fraksi dari inci. Yang kedelapan adalah tombol pengunci, berfungsi untuk menambah bagian yang bergerak. Di sini ada contoh soal jangka sorongnya. Di sini kita ada memiliki jangka sorong. Di sini sudah diketahui SU-nya itu sedangkan 1,1. Kenapa 1,1? Kita lihat angka 0-nya ini, sebelum angka 0 ini angka berapa? 1. Ada apa lagi? Ya, ini garis kecil ini memiliki nilai sama dengan 0,1. Jadi 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 sampai seterusnya. Jadi hasilnya 1,2. Walaupun hasilnya tetap akan 1,1 jika nolnya ini belum melebihi ini. Kalau sebelum walaupun tipis sekali hasilnya itu 1,1. Kalau lebih baru 1,2. Sedangkan SN-nya itu 7. Kenapa 7? Karena kita cari yang bawah ini yang mana sejajar. Kita cari ini tidak, 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 ini tidak. 6 nih hampir sama 7, tapi antara dua ini mana ya lebih itu sama dulunya. Udahlah 7 aja kita ambil. Oke, saya pun nggak tahu kenapa ini bisa sama, jadi kita ambil 7 aja. Sedangkan NST jangka sorong ini ada biasanya itu 0,01, jadi kita tinggal pakai rumus batu tambah SU tambah SN kali NST sama. Untuk mikrometer sama jangka sorong tuh memiliki rumus yang sama, cuma NST-nya kadang-kadang berbeda. Bisa 0,005 untuk jangka sorong ya. Jadi kita tambah 1,1 tambah 0,07 ini sudah dikali, jadi hasilnya 0,7 sama dengan 11,7. Coba kita cek di aplikasi apakah benar atau salah. Nah, kita sudah ada aplikasinya. Coba kita masukkan nilai dari jawaban tadi. 11,7. Kita masukin apakah benar, dan ternyata benar. Nah, itu adalah cara penggunaan jangka sorong dan pengerjaan soal pengukurannya. Nah, terima kasih telah menonton video yang telah saya bikin. Mohon maaf karena saya masih belajar. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih.